Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alimun Alimusa Firdaus, NIM 6670240051, kelas 3E, program studi ilmu pemerintahan, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini akan mempresentasikan mengenai bagaimana situasi atau praktik koruptif di Indonesia dan pemberantasannya dan sistem pemberantasannya yang dari waktu ke waktu ternyata masih bisa terbilang kurang efektif ya. Dari segi, nanti kita akan melihat dari segi jejak, tantangan, dan jalan menuju pemerintahan. Kita tahu bahwa korupsi di Indonesia merupakan masalah struktural yang telah mengakar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun memang berbagai upaya pemberantasan seperti tadi saya sudah sampaikan sudah banyak dilakukan, namun konsistensinya atau keberlanjutannya itu tidak sesuai atau tidak berkelanjutan, tidak konsisten, sehingga hasil-hasilnya pun bisa dibilang masih jauh dari harapan atau dari kadar ideal. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan memerlukan strategi jelas ya, memerlukan strategi yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga pada informasi kelembagaan, redistribusi sumber daya yang adil, terus juga harus ada transparansi politik dan partisipasi masyarakat. Nah, kita juga akan melihat bagaimana nantinya korupsi dari waktu ke waktu sudah mengakar di masyarakat kita, dan kita akan lihat dari perspektif multidimensional mengenai korupsi itu sendiri. Sejarah korupsi tentu memiliki perjalanan yang sangat panjang begitu ya. Korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang telah berakar kuat dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, pada masa prakolonial, praktik korupsi umumnya telah terjadi melalui penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kerajaan. Selain itu juga adanya praktik kesewenang-wenangan dari pejabat-pejabat kerajaan, juga praktik jual beli lahan yang merupakan lahan kerajaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kerajaan. Itu juga menjadi salah satu bukti adanya praktik-praktik koruptif bahkan jauh sebelum masuknya kolonial atau kolonialisasi ke Indonesia. Di awal korupsi jelas kita bisa melihat juga pada saat kolonial masuk ke Indonesia. Di bukunya Max Havelaar karya Multatuli, kita bisa melihat bagaimana melalui kerja paksa, tanam paksa, korupsi itu mulai terlembaga begitu. Di Orde Lama pun tidak kalah krusial saya rasa, karena di era Orde Lama ini praktik korupsi mulai menjadi lebih terstruktur melalui nasionalisasi perusahaan asing dan pengelolaan perusahaan negara yang dikuasai oleh pejabat militer, seperti terjadi di Bulog dan Pertamina. Masuk ke Orde Baru juga tidak kalah krusial karena praktik KKN sangat kental sekali di era Orde Baru. Sektor-sektor ekonomi pembangunan dikuasai oleh kerabat-kerabat terdekatnya Soeharto pada saat itu. Seperti kita tahu, skandal BLBI pada Orde Baru merugikan negara hampir triliunan rupiah menurut ICW, dan ini juga menjadi hal yang sangat mengerikan atau korupsi yang sangat besar terjadi di Orde Baru. Meskipun kita saat ini sudah reformasi, ternyata korupsi masih ada sampai saat ini. Walaupun kita sudah melihat adanya pembentukan lembaga independen seperti KPK, namun masih terjadi praktik-praktik korupsi seperti kasus suap PT Berantas Abipraya. Itu menjadi contoh korupsi yang cukup besar, walaupun sudah ada Undang-Undang 28 tahun 1999 dan sudah adanya KPK. Di tahun 2024, tren korupsi terkini tercatat oleh ICW 77 kasus korupsi itu
terjadi di sektor desa, sektor terkecil di dalam kehidupan bernegara. Artinya kita melihat bahwa korupsi sudah ada di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu, beberapa generasi bahkan sebelum adanya penjajahan. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa melihat pola-pola yang biasanya terjadi dari waktu ke waktu yang dilakukan oleh para pejabat, mulai dari untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan wewenang, motivasi politik, itu menjadi pola-pola yang biasanya terjadi. Nah, penyalahan wewenang terutama menjadi kasus yang mendominasi. Menurut ICW 187 kasus dengan kerugian 279 triliun itu mendominasi praktik koruptif di Indonesia. Ada juga praktik suap dan gratifikasi. Juga yang paling rawan menjadi arena korupsi adalah di sektor desa. Yang tadi tercatat 77 kasus itu dengan kerugian 80 miliar. Artinya penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi dan motivasi politik itu menjadi pola yang biasanya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dari hal-hal tadi, dari pola-pola yang kita tadi bisa lihat, kita bisa melihat bagaimana koruptif pada akhirnya gagal untuk ditangani. Hal ini juga mengindikasikan kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Walaupun ada lembaga-lembaga lain seperti Ombudsman, kepolisian juga, Kejaksaan Agung juga mempunyai peran di dalam upaya pemberantasan korupsi. Tapi agaknya beban pemberantasan korupsi ini kita fokuskan atau kita titik beratkan kepada KPK yang memang sejak awal dibuat untuk memberantas korupsi. Dari analisis multidimensional jelas kegagalannya itu berbagai faktor, mulai dari faktor politik, ekonomi, hukum, budaya, dan etika pemerintahan. Dari faktor politik perlu ada political will yang lebih kuat, baik dari pejabat negara seperti presiden. Juga di sisi lain intervensi politik juga melemahkan independensi dari KPK. Faktor ekonomi juga melemahkan pengawasan dari KPK karena kerusakan alokasi sumber daya akibat adanya korupsi itu sendiri. Dari faktor hukum juga perlu ada penguatan, seperti tesisnya ada salah satu dokter di UGM yang menyarankan bahwa praktik pot buying yang menjadi awal mula terjadinya koruptif di lingkungan pemerintahan karena adanya tukar tambah kepentingan di situ, itu juga harus masuk ke dalam praktik tipikor dengan undang-undang tipikor itu sendiri. Dan faktor sosial budaya juga masih mengakar kuat di masyarakat kita karena dari generasi-generasi memang sudah terjadi praktik koruptif itu sendiri. Terakhir, etika pemerintahan yang perlu memang disosialisasikan lagi dan diberikan pendidikan yang lebih mendalam. Nah, strateginya jelas tidak hanya satu atau dua hal, tapi harus berkesinambungan, mulai dari penguatan kelembagaan, karena kita tahu dari sisi KPK sendiri belakangan kemarin sempat ada pelemahan. Ya, jadi KPK itu selain harus lebih independen dan juga harus diperkuat dengan regulasi. Bahkan belakangan ini, di era saat ini kita melihat Kejagung lebih memiliki peran yang dominan untuk pemberantasan korupsi ketimbang KPK itu sendiri. Transparansi digital juga harus mulai diterapkan saya rasa, karena masyarakat perlu dilibatkan dalam partisipasi mengawasi anggaran maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dengan adanya transparansi digital, masyarakat akan jauh lebih mudah mengawasi hal-hal yang rawan terhadap praktik koruptif. Pengawasan dan political will dari pejabat-pejabat itu juga harus menjadi acuan dalam pemilihan elektoral agar kita bisa tenang dan punya harapan mengenai pemberantasan korupsi ke depannya. Pendidikan dan partisipasi masyarakat juga harus kita tekankan karena ini juga menjadi modal yang paling dasar agar pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan. Dan terakhir, etika pemerintahan dan reformasi birokrasi yang harus terus digaungkan.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.